Hi guys, I'm Cheve and welcome to my channel Christian Victorious. Oke semuanya, selamat datang lagi di channel ini. Jadi di video kali ini ya seperti biasa janjinya aku bakal update 2 kali sehari dan sejauh ini masih konsisten untuk 2 hari belakangan karena ya memang fokusnya mau ke YouTube dulu gitu kan. Nah jadi ini adalah sebuah berita yang cukup penting yang pada saat ini merupakan masanya atau pada saat ini adalah waktu yang cocok untuk menyampaikan berita ini kepada teman-teman. Nah, jadi mungkin teman-teman udah tahu ya kalau di kripto itu ada yang namanya itu meta atau zaman hype-nya. Seperti 2020 kemarin ya, itu adalah zamannya koin-koin DeFi. Nah, koin-koin DeFi apa aja? Karena pada saat itu DeFi itu diciptakan untuk menemani trader di masa bearish year, yang mana DeFi ini dipakai sebagai kegunaannya yaitu adalah yield farm, borrowing and lending, kemudian ya sejenis-sejenisnya lah untuk staking dan perbungaan aset segala macam. Nah itu merupakan bank 2.0 yang artinya bank tapi dalam bentuk digital dan dalam bentuk cryptocurrency. Nah diciptakannya DeFi ini atau decentralized finance ini adalah tujuannya untuk memudahkan para user untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan daripada aset mereka. Oke, nah contoh koin DeFi apa aja? Banyak ya, ada SushiSwap, Uniswap, ada PancakeSwap ya. Pokoknya kalau yang jenis-jenisnya seperti swap, kemudian jenis-jenis seperti borrowing and lending, staking, platform yield farming dan segala macam itu udah pasti DeFi kayak gitu. Oke, itu adalah tren di zaman 2020 dan tidak menutup kemungkinan di 2020 itu adalah masa yang sangat bergemilang untuk koin-koin DeFi yang terbang-terbang parah. Contohnya ada Chainlink, ada Uniswap, ada apa lagi ya? Uniswap, kemudian ada banyak lah pokoknya koin-koin yang pada tahun 2020 koin-koin DeFi yang merajai pasaran. Kemudian kita beralih ke tahun 2021. Oke, di 2021 adalah viral atau hype-nya yaitu adalah koin-koin NFT atau non-fungible token, yang mana koin-koin itu diciptakan untuk Ethereum 721 atau ERC 721 dan ERC 1155, yang mana dia berbeda sama ERC 20. Standar tokenisasinya itu berbeda. Nah jadi token-token yang dibuat untuk NFT adalah token yang khusus untuk item-item ya, item-item di luar kripto itu sendiri. Bisa aja jadi item game, item platform dan segala macam. That's why untuk token-token NFT itu sangat diterima masyarakat pada masa itu, yang artinya itu semua kemajuan teknologi. Nah sedangkan NFT itu udah lama banget gitu. NFT itu udah lama banget, sekitar 2017-2018 mungkin udah baru-baru terbentuk NFT dan baru viralnya di 2021 kemarin karena banyak orang yang kaya melalui NFT gitu. Jadi booming lah NFT itu. Nah jadi NFT banyak yang dikaitkan juga sama yang namanya gaming gitu. Contohnya gamenya ada Mana atau Decentraland, Sand atau Sandbox, Axie Infinity, AXS dan segala macam ya. Jadi kalau teman-teman lihat itu adalah tren yang terjadi di sepanjang tahun 2021. Koin-koin NFT, token-token NFT, platform NFT, marketplace NFT marketplace segala macam, hampir semua platform mengeluarkan NFT marketplace. Oke, itu pertengahan tahun sampai sekitar bulan Juli. Kemudian di bulan Agustus ke atas itu ada yang namanya tren baru, yaitu adalah tren metaverse. Nah, simpelnya token-token atau koin-koin metaverse itu adalah koin-koin NFT juga. Hampir semuanya mengklaim kalau koin NFT itu juga adalah koin metaverse. Token NFT itu token metaverse juga ya. Jadi mereka dibikin sama ya. Signifikansinya atau penggolongannya itu dibikin sama gitu. Jadi artinya token-token NFT ya token-token metaverse juga. Jadi
Ya makanya kemarin banyak token-token metaverse yang juga 80% sebagian besar itu juga token-token dari NFT yang udah hype, udah booming, udah ngetrend sebelumnya gitu. Oke, nah jadi kalau kita review mungkin di token-token metaverse itu munculnya gameplay to earn. Oke, nah gameplay to earn itu adalah game yang konsepnya ya menggabungkan NFT dan menggabungkan dunia gaming, yang mana ya kita bisa bermain game menggunakan item NFT dan menghasilkan reward berupa token tersebut. Oke, itu cukup menarik di tren tahun lalu, tapi banyak gamenya yang udah scam dan nggak tahu gimana nasib player sekarang. Barangkali teman-teman ada yang main, boleh komen di bawah. Main game apa? Udah beli model apa belum? Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi itu adalah tren-tren yang terjadi di tahun 2020 dan 2021. Oke, pertanyaannya sekarang, ini adalah tahun 2022. Kira-kira apakah yang tren sekarang? Oke, jadi pengen tahu teman-teman. Jadi yang tren sekarang adalah DAO, ya, atau yang biasa kita kenal sebagai Decentralized Autonomous Organization. Ya, apa itu DAO? Oke, let's check it out. Nah, jadi di sini aku mengutip dari Zipmax ya, teman-teman bisa lihat ini zipmax.com ya. Nah, kita lihat apa itu DAO. Nah, jadi konsep DAO pertama kali diusulkan oleh pendiri BitShare ya. Ini BitShare. BTS ini BitShare, kemudian Stemit dan EOS, Block One dan Larmier pada tahun 2015 dan selanjutnya disempurnakan oleh Vitalik Buterin dari Ethereum pada tahun 2016. DAO sendiri dapat membantu menjaga suatu jaringan untuk tetap aman dan bisa optimal tanpa memerlukan perantara digital oleh anggotanya. Ide awal pembuatan DAO adalah untuk mendirikan suatu organisasi yang sepenuhnya berfungsi tanpa embel-embel tatanan manajerial yang biasa ada di suatu organisasi, ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, DAO ini ya, kita mengenal cara kerja DAO. Sebelumnya, agar cara kerja Decentralized Autonomous Organization dapat berjalan optimal, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Hal pertama adalah program aturan yang sudah ada, kemudian mengubah menjadi smart contract. Smart contract merupakan program komputer yang dapat bekerja sendiri di atas sistem Ethereum. Oke, simpelnya DAO ini dia adalah golongan token-token daripada Ethereum, tapi ya sekali lagi ya dia tanpa embel-embel manajerial, yang artinya di sini adalah autonomous organization, yang artinya misalnya ini token A ya, dia cuman dibikin oleh developernya, setelah itu ditinggalkan oleh developernya. Lah, jadi gimana proyeknya jalan? Iya, jadi dia diserahkan kepada organisasi ya. Jadi organisasinya yang berhak mengambil keputusan atas apapun yang terjadi pada token tersebut. Misal kita listing di A, oke, gas ya, kita gas. Kemudian ayo kita bikin proyek ini, ayo gas gitu. Jadi nggak ada lagi yang namanya developernya harus kerja keras, CEO-nya bakal kayak gini, CTO-nya bakal ngerjain ini. Jadi benar-benar orang yang memiliki token tersebut dia adalah anggota resmi, kepemilikannya udah sah menjadi anggota daripada organisasi DAO tersebut. Misalnya nih contohnya adalah token BitDAO dari Bybit. Nah, sebenarnya itu bukan token native token mereka, tapi mereka bekerja sama, yang artinya ya si Bybit ini adalah anggota daripada organisasi si BitDAO itu juga. Nah, jadi si BitDAO-nya ini ya, dia perubahan yang signifikan itu terjadi tergantung organisasinya. Misalnya si Bybit itu salah satu orang yang ada di dalamnya, dan aku juga ya sebagai investor yang membeli token token BitDAO, aku juga berhak mengajukan vote, mengajukan saran, mengajukan misalnya kita mau bikin A, bikin B, bikin C bisa. Kenapa? Aku memegang token BIT, yang artinya aku memiliki hak suara untuk berpartisipasi dalam pengembangan terhadap token tersebut. Nah, tapi biasanya yang didengar itu kan yang pasti yang orang-orang yang bisa dibilang ya token BIT-nya itu banyak, yang memiliki tokennya banyak, jumlahnya yang besar.
karena mereka memiliki presentasi untuk bersuara juga semakin besar. Ya sebenarnya haknya itu sama ya, satu token itu punya hak untuk sekali bersuara, biasanya itu kayak gitu. Jadi artinya ini tokennya dibikin developernya udah dilempar sama yang namanya organisasi. Jadi dia bukan menganggap wah aku si CEO A, token A, aku hebat, wah aku CTO-nya, wah aku marketingnya, enggak. Nah jadi semuanya dilakukan sama-sama. Kenapa dilakukan sama-sama? Ya biar tokennya itu ya semakin baik dan semakin berkembang sesuai dengan roadmapnya. Jadi bikin roadmapnya siapa bang gitu kan? Yang bikin roadmapnya bisa aja dari developernya udah dibikin roadmap, kemudian yang menjalankan sisanya organisasinya itu. Oke? Nah jadi kita langsung aja ngelihat, bang token-token apa aja yang tergolong di dalam DAO. Oke, di sini ya teman-teman ya. Langsung saja teman-teman buka coinmarketcap.com, kemudian teman-teman ketik aja di situ, di sini kayak gini, coinmarketcap.com view.dao ya. Jadi artinya teman-teman melihat langsung token-token apa aja yang terorganisir yang masuk dalam kategori DAO. Nah, ini yang pertama ya, DAO yang cukup besar adalah Uniswap, kemudian AAV, Maker ya, kemudian CRV, Dash, DCR, Compound, SNX, SushiSwap, ZRX, Nervous, dan banyak lagi. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, tapi kalau dilihat ya, token DAO ini kenapa rata-rata token DeFi? Ya itu tadi, teman-teman ya. Mereka adalah part of DeFi gitu. Jadi artinya ya DAO ini biasanya juga yang menciptakannya adalah orang-orang yang terorganisir di dalam DeFi tersebut. Karena biasanya kalau suatu proyek DAO udah dibikin, itu akan otomatis ya, tanpa perlu pengembangan lebih lanjut lagi. Biasanya dari developer itu udah otomatis. Kalau misalnya udah dibangun smart kontraknya, ya tinggal organisasinya ngejalankan. Karena dia udah terprogram, misalnya bersekian itu udah terprogram sendiri. Jadi nggak perlu devnya yang turun tangan ngeburn atau gimana, atau nggak unlock supply segala macam, itu udah nggak perlu. Jadi semuanya ada di dalam organisasinya itu. Oke. Nah, jadi kira-kira token apa yang bagus untuk kita jadikan portofolio di token-token DAO ini di tahun 2021? Jawabannya ada di video besok. Jangan kemana-mana. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe, and see you di video besok. Jangan ketinggalan.